Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah juga seorang wanita yang berselingkuh Bu ya, dan sampai melakukan hubungan dengan laki-laki di luar. Lalu ternyata suaminya tahu Bu ya, dan akhirnya ya suami tentu marah dan kecewa, tapi masih memberikan kesempatan kepada si istri Bu ya. Dan si istri pun alhamdulillah bertaubat Bu ya, benar-benar menyesal. Hanya saja akhirnya ketika karena suami juga memaafkan, maka ingin memulai hidup baru. Cuma kadang dalam beberapa keadaan suami ini kalau lagi marah terucap Bu ya, mengungkit kesalahan si istri. Nah bagi si istri Bu ya, apa yang harus dilakukan? Apakah dia lebih memilih untuk bercerai saja gitu dari suaminya, atau ya sudahlah sabar aja karena sebagai bentuk pertaubatan dia, akhirnya kalau suami mencaci atau mengungkit kesalahannya ya dia cukup tutup telinga, atau seperti apa langkah yang paling baik untuk kemaslahatan bersama? Karena terus terang si istri ini ada kekhawatiran kalau berlanjut dalam pernikahan tersebut, khawatir ketika suami terucap ucapan mengungkit begitu takut terdengar oleh anaknya Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Syukran, terima kasih Bu ya. Wanita sudah tobat. Jadi begini, jika ada seorang laki-laki menemukan istrinya melakukan kehinaan, naudzubillah, zina. Ini peringatan kepada wanita, hati-hati masalah zina. Zina itu akan terjadi pada orang yang lupa kemuliaannya. Orang mulia susah melakukan zina. Pintu halal mudah, kenapa harus masuk wilayah zina? Zina adalah hina dan rendah. Zina. Makanya kita ingin menyeru pintu halal itu agar dipermudah. Jangan sampai masuk wilayah haram. Halal bisa didapat dengan gampang. Yang repot otak kita ini yang punya pemikiran aneh-aneh. Baik, wanita naudzubillah, dia pernah kepleset masuk wilayah zina. Kemudian suaminya tahu, lalu suaminya murka. Maka ini nasihat bagi seorang suami. Jika sudah menemukan istri semacam itu, dua pilihan. Yang pertama, Anda boleh meninggalkan dia. Anda tinggalkan dia. Dan Anda tidak perlu bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk kepada anak-anak khususnya. Jangan bercerita kepada anak, akan jadi musibah. Karena anak itu akan menjadi anak yang durhaka kepada ibunya. Karena mengerti ibunya adalah orang yang enggak benar. Maka Anda telah mencetak anak-anak setan. Maka jangan diberitahu tentang problem ibundanya kepada anak. Atau sebaliknya. Seorang istri yang menemukan suaminya tidak benar, selingkuh dan sebagainya, zina, tidak perlu bercerita kepada anak. Jangan tanamkan kebencian di anak kepada sang ayah. Cukup selesai dalam bahasa berpisah baik-baik karena tidak ada kecocokan. Selesai. Ini yang pertama. Tinggalkan istri. Kesepakatan kita tinggalkan istri. Aku tidak kuat. Kemudian yang kedua, hebat lagi, pangkatnya lebih tinggi. Anda beri peluang dia untuk minta maaf dan koreksi diri. Karena bisa jadi jelewengnya seorang istri karena teledornya Anda. Sebagai seorang suami. Mungkin. Seorang suami mungkin kurang perhatian atau macam-macam. Ada kurang lembut, kurang ini dan sebagainya. Ternyata ada orang lain yang datang menggodanya. Mungkin Anda punya andil di dalam kesalahan seorang istri. Maka pertama Anda berbenah diri. Ini pangkatnya lebih tinggi lagi yang kedua. Anda berbenah diri, koreksi, maksimal dengan istri. Kemudian yang kedua adalah jika Anda ingin ambil kembali istri tersebut, maka Anda berjanji. Ini yang kuat. Tidak akan mengungkit sepanjang hidupnya. Kalau Anda akan mengungkit, maka ketahuilah Anda jangan ambil kembali. Anda berjanji untuk tidak mengungkit sepanjang hidupnya karena Anda ingin mendidik dia. Anda mulia saat itu, istimewa saat itu. Punya istri kepleset, ternyata Anda dengan kesabaran lalu Anda didik dia dan Anda tidak ungkit sepanjang hidup Anda. Setelah itu dia menjadi wanita yang tobat. Istimewa Anda menjadikan istrinya tobat, berubah menjadi baik semuanya. Dan peringatan untuk semuanya, hati-hati yang haram. Ada pintu halal, jangan masuki yang haram. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim di dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bissawab.